3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4714. Aku ingin melihat apa yang terjadi di tempat leluhur yang gelap ini. Jejak batu putra kaisar menyipitkan mata untuk mengatakan, tidak benar. Saat ini, Yilau maju untuk berhenti. Kaisar, tempat leluhur kegelapan, penuh dengan bahaya. Di antara mereka, kekuatan tetua yang jatuh dari klan gelap kita mengganggu dengan gegabah dan kemungkinan besar akan mengalami kecelakaan. Old Yi berkata dengan suara yang dalam. Kecelakaan? Kecelakaan apa yang bisa terjadi? Bukankah si Kong Anyun dan bocah itu ada di dalamnya? Wajah Kaisar Si Chen jelek. Yilau menghentikannya 5 kali. Jika ayahnya tidak mengatur untuk menjaganya, dia akan marah. Ekspresi wajah tua Yi berat, menghela nafas. Hanya karena si Kong adalah awan yang masuk di antara mereka, jadi hanya ingin lebih berhati-hati. Kaisar jejak batu tertegun, juga langsung mengerti arti lama Yi. Tanah suci si Kong adalah kekuatan yang paling akrab dengan tanah leluhur yang gelap, karena si Kong Zhen memiliki istana di tanah leluhur yang gelap itu sendiri. Rutenya tampaknya sangat dekat dengan tanah leluhur yang gelap, yang sangat berbeda dengan arah ayahnya. Berbeda, di tempat leluhur yang gelap ini, jika Anda buru-buru masuk, Anda mungkin akan menemukan jebakan tanah suci si Kong. Bagaimana dengan itu? Jejak batu Kaisar Putra ekspresi wajah keburukan cara. Kamu bisa menyerang di bawah tempat leluhur yang gelap dan mencoba menguji pihak lain. Lebih baik memaksa keluar si Kong Zunfei. Cara saran lama Yi. Dia melihat wajah Kaisar jejak batu dan menghela nafas sedikit. Dia tahu bahwa jika kali ini Kaisar tidak puas, Kaisar tidak akan menyerah. Namun, tidak hanya Kaisar Si Chen yang melampiaskan amarahnya, tetapi Kaisar Si Chen juga menemukan tempat itu. Jika tidak, orang luar mengatakan bahwa putra Kaisar Si Chen dipaksa mati oleh putri Si Kong Zun di tanah suci Si Kong, yang berdampak besar pada reputasi Kaisar Si Chen. Lalu tunggu apa lagi? Semua orang mendengarkan perintah, membentuk formasi, dan melakukannya. Jejak batu Kaisar Putra minuman keras. Bersenandung. Tiba-tiba, antara langit dan bumi, tim penegak hukum yang tak terhitung jumlahnya dari gerbang Kaisar Si Chen membentuk barisan besar di kehampaan, dan menembak ke tanah leluhur yang gelap di bawah. Ledakan. Kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul bersama, berubah menjadi raungan yang menggelegar, dan menebang. Gerbang Kaisar jejak batu benar-benar gila. Di kejauhan, banyak orang kuat melihat pemandangan ini, semua menatap mata besar. Saat berikutnya, ledakan. Cahaya gelap yang menakjubkan meledak langsung ke dasar bumi, dan segera meledak dengan raungan yang mengejutkan. Seluruh tempat leluhur yang gelap diledakkan secara langsung, memperlihatkan celah besar. Lagi pula, meskipun tempat leluhur yang gelap itu mengerikan, sumber setengah langkah dari tempat ini telah ditelan oleh debu Qin, dan kekuatan perlindungan secara alami menjadi sangat lemah. Tuanku, tidak ada yang terjadi. Seseorang berkata dengan hormat. Jangan bergerak untuk terus bergerak, Kaisar ini tidak percaya, mereka tidak bisa keluar. Kaisar tanda batu mengatupkan giginya dan berkata, serang lawan dengan fluktuasi terkuat sebelumnya. Ya, tim penegak hukum gelap yang tak terhitung jumlahnya kuat, telah bersatu, tembakan yang kuat. Anda dapat mendengar suara gemuruh yang terus-menerus bergema di langit dan bumi. Tempat leluhur yang gelap penuh dengan lubang dalam sekejap. Jauh di dalam tanah leluhur yang gelap, Qin Chen mengerutkan kening dan menatap langit. Kaisar jejak batu benar-benar gila. Kemudian, ledakan, serangan gelap, menuju saat penjarahan. Qin Chen mengubah tangan kanannya menjadi pedang, dan tiba-tiba membelahnya dengan satu tangan. Dengan keras, serangan kegelapan itu dimusnahkan dalam sekejap, sehingga tidak mempengaruhi gua Si Kong Zunu. Baik tuanku, di langit leluhur yang gelap, ada tim penegak hukum yang gelap. Terus berlanjut, mata Kaisar jejak batu menunjukkan dingin, dan dia terus menyerang ke arah itu. Ya, bum-bum. Kemudian dia mendengar deru jalan, dan serangan gelap yang tak terhitung jumlahnya datang ke tempat Qin Chen. Qin Chen mengerutkan kening dan bersenandung. Larangan tak terlihat merasuki dunia. Serangan yang tak terhitung jatuh pada larangannya, tetapi tidak dapat mematahkan pertahanannya. Tuanku,
pihak lain tampaknya telah membentuk semacam pertahanan di bawah. Kata banyak wakil komandan tim penegakan gelap. Semacam pertahanan, tunggu apa lagi? Kamu tidak bisa bersikeras menyerang pihak lain secara langsung. Dia menggambar senyum mengejek di sekitar mulutnya. Dengan begitu banyak ahli tim penegak hukum, dia tidak percaya bocah itu bisa melawan. Dalam sekejap, tim penegak hukum gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Masing-masing orang kuat ini berada di tingkat Tianzun, sedangkan wakil komandan berada di tingkat puncak Tianzun. Di bawah serangan Qi, langit dan bumi berubah warna. Ledakan, seluruh dunia bawah tanah, menyebabkan gemuruh yang luar biasa. Tepat ketika Qin Chen melawan. Ledakan, dari gua Asura tertinggi, napas yang luar biasa terisi. Tuan muda, Si Kong Anyun terbang keluar dari gua. Tubuhnya, memancarkan nafas jalan yang berdebar-debar. Qin Chen memandang Si Kong Anyun dan berkata sambil tersenyum, kamu hanya selangkah lagi dari yang tertinggi, bukan? Sebelumnya, awan Si Kongan sudah mencapai puncak supremasi setengah langkah. Sekarang, setelah menyerap sumber supremasi ini, hanya selangkah lagi dari alam supremasi, dan bahkan ada nafas supremasi yang samar. Tentu saja, Supreme tidak mudah ditembus. Bahkan jika menyerap lebih banyak sumber, akan membutuhkan waktu untuk mengendap. Terima kasih atas saranmu. Jika bukan karena kamu, Anyun tidak akan dipromosikan secepat ini. Kata Si Kong Anyun bersemangat. Dalam keadaannya saat ini, selama dia kembali ke tanah suci Si Kong dan memiliki sumber daya yang cukup, dia mungkin akan segera menembus alam tertinggi. Saat ini, Si Kong Anyun juga merasakan serangan dari tempat leluhur yang gelap. Oh, ini beberapa semut. Mereka terus melompat ke sana. Aku tidak takut mereka akan mengganggu kultivasimu, jadi aku bisa melawan mereka untukmu. Jangan khawatirkan mereka, Qin Chen berkata dengan santai. Melihat larangan di bawah kain Qin Chen, Si Kong Anyun tidak bisa menahan hidung masam dan mata merah. Tuan muda sangat baik pada dirinya sendiri. Sebagai tuan muda, betapa mulianya dia akan melindungi dirinya sendiri, yang membuat Si Kong Anyun sangat terharu. Pria yang luar biasa. Seharusnya ada pria yang sempurna di dunia ini. Jangan khawatir, tuan muda. Selanjutnya, aku akan memberikannya pada seorang Yun. Kata Si Kong Anyun. Dia menatap ke langit, di matanya, ada rasa pembunuhan dingin yang mekar. Sekarang, di atas tanah leluhur yang gelap, tim penegak hukum yang gelap menyerang Qin Chen berkali-kali, dan mereka dipaksa keluar. Mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi cemas. Bentuk formasi besar. Wakil komandan terkemuka menggeram. Ledakan. Saya melihat ribuan anggota kuat dari tim penegak hukum gelap berkumpul bersama, dan sejumlah besar pasukan bangkit dan berkumpul bersama. Bab 4715. Kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi berkumpul perlahan. Banyak orang di kejauhan terkejut saat melihat pemandangan ini. Gila. Saya khawatir gerbang si Cendi benar-benar gila. Tanah leluhur yang gelap ini adalah tempat peristirahatan para leluhur. Apakah mereka tidak takut mengganggu leluhur untuk tidur? Ledakan. Kemudian saya melihat serangan yang mengerikan, dan kehampaan di depan saya meledak selapis demi selapis, dan bumi retak. Kekosongan ini langsung berubah menjadi bubuk, dan sebuah lubang besar diledakkan dari tanah leluhur yang gelap. Ledakan. Tanpa menunggu mereka bergerak, sesosok tubuh tiba-tiba bangkit dari lubang. Begitu sosok itu muncul, dia memotong susunan besar di langit hari itu. Dengan raungan, tim penegak hukum gelap membentuk barisan besar, yang langsung dibubarkan dan mundur. Kemudian, sosok ini, jatuh dari langit, berteriak pada Kaisar Shichen, Kaisar Shichen, kamu gerbang Kaisar Shichen, itu terlalu berlebihan. Itu Si Kong Anyun, dan di belakang Si Kong Anyun, debu Qin juga terbang perlahan, dan jatuh ke tanah sesuka hati. Melihat mereka, murid Kaisar Jejak Batu tiba-tiba menyusut, dan dia tidak bisa menahan cibiran. Kalian berdua benar-benar anjing pria dan wanita yang melakukan bisnis tak tahu malu di tanah leluhur yang gelap. Mereka tidak tahu bagaimana harus jujur. Di kejauhan, pria kuat lainnya, termasuk Namolin dan lainnya, juga menatap. Sedikit terkejut. Ini benar-benar putri tanah suci Si Kong. Itu mengejutkan mereka. Benarkah perubahan tanah leluhur yang gelap itu disebabkan oleh Si Kong Anyun?
Apakah Tanah Suci Sikong menemukan rahasia untuk memasuki kuburan darah tanah leluhur yang gelap? Mendesis, jika demikian, itu masalah. Kuncinya adalah saat ini, nafas Sikong Anyun memberi mereka perasaan yang sangat aneh, seolah-olah mereka tidak bisa melihat. Jika demikian, maka Tanah Suci Sikong pasti akan lebih unggul dari dua kekuatan lainnya, yang tidak diperbolehkan oleh dua kekuatan lainnya. Sikong Anyun terlihat jelek, diam, jangan menghina Tuan Muda. Tuan Muda, Kaisar Si Chen melihat bahwa Sikong Anyun sangat melindungi debu Qin sehingga dia tidak bisa menahan tawa. Sikong Anyun, pria ini memiliki asal yang tidak diketahui. Dia telah bertindak liar di benua Heiyu kita dan menyelinap ke tanah leluhur yang gelap untuk menghancurkan kuburan darah leluhurmu. Kaisarku punya alasan untuk curiga bahwa pria ini memiliki motif tersembunyi. Jejak batu Kaisar Putra Gelombang, datanglah seseorang. Karena putra Kaisar ini menurunkan orang ini. Ya, seketika, tim penegak hukum gelap yang kuat terbang dengan cepat dan bergegas langsung ke Qin Chen. Keluar dari sini, wajah Sikong Anyun tenggelam dan tubuhnya bergetar. Yang mulia, tolong minggir, atau kami tidak akan bersikap kasar. Tim penegak hukum yang gelap berkata dengan kasihan. Yang lain takut pada Sikong Anyun, padahal tidak. Selanjutnya, berani tidak menghormati Tuan Muda dan mati. Sikong Anyun menatap Qin Chen dan menemukan bahwa wajah Qin Chen tidak bahagia. Dia berkata dengan suara dingin. Yah, tidak heran kita. Kelompok ahli tim penegakan hukum gelap ini mencibir, meledak, langsung menjarah ke Qin Chen. Untuk mati, Sikong suara dingin awan berkata, tiba-tiba bertepuk tangan. Boom, tim ahli tim penegak hukum gelap ini, dalam sekejap terkejut kembali. Apa? Orang-orang ini memiliki keterkejutan di mata mereka. Meskipun mereka tidak kuat setengah langkah kelas atas, tetapi masing-masing dari mereka adalah yang terbaik di surga. Di kemudian hari, keberadaan surga dipimpin oleh surga atas, dan mereka dikalahkan oleh Sikong Anyun. Kaisar, hati-hati. Kekuatan Sikong Anyun tampaknya telah meningkat pesat. Yilau mengerutkan kening dan berkata, bahkan dia tidak bisa melihat melalui Sikong Anyun. Hanya kata-kata ini, tetapi biarkan putra Kaisar Jejak Batu di hati lebih tidak senang. Apa yang kalian semua lakukan? Jika kamu tidak membunuh anak laki-laki itu, apakah kamu begitu banyak sehingga kamu bahkan tidak dapat mengambil seorang wanita? Kaisar Tanda Batu meraung. Melihat Sikong Anyun yang menjaga Qin Chen, hatinya semakin ganas. Meskipun gerbang Kaisar Si Chen memusuhi Tanah Suci Sikong, harus dikatakan bahwa Sikong Anyun adalah wanita paling menarik di daratan Heiyu. Bahkan Kaisar Si Chen didambakan. Entah sudah berapa kali dia menaklukkan Sikong Anyun. Tapi sekarang tindakan Sikong Anyun, tapi biarkan Jejak Batu putra Kaisar diragukan, di depan Sikong Anyun, tubuhnya tidak lagi sempurna, takut bocah itu dibawa pergi untuk pertama kalinya. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Ya, di langit, banyak pakar tim penegak hukum gelap berkumpul dan menatap Sikong Anyun. Yang mulia, jika Anda tidak mundur, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Beberapa wakil komandan terkemuka berkata dengan suara yang dalam. Terserah kamu untuk mundur, kata Sikong Anyun dengan suara berat. Di bawah, Qin Chen sedikit mengernyit, Anyun, mengapa berbicara begitu banyak dengan mereka? Apakah Anda tidak lupa bahwa praktisi seni bela diri harus mengikuti kata hati mereka sendiri ketika mereka berlatih melawan surga? Jika Anda masih ragu-ragu, bagaimana Anda bisa mencapai yang hebat? Kesuksesan. Sikong Anyun terkejut. Dia tahu bahwa Tuan Muda itu tidak puas. Yah, kamu tidak bisa bicara di sini. Orang-orang kuat dari tim penegak hukum gelap mendengus dan meraung. Dengan lambaian tangan, sekelompok orang kuat segera membunuh Qin Chen. Kamu mencari kematian. Sikongan memberikan minuman tajam, dan cahaya dingin di matanya menyembur. Nafas yang mengerikan keluar dari tubuhnya, langsung menghalangi mereka yang menyerang Qin Chen. Melihat pemandangan ini, wakil komandan pemimpin berteriak, hentikan dia. Suara ke bawah, banyak tim penegak hukum gelap yang kuat tiba-tiba menuju Sikong Anyun bergegas di masa lalu. Untuk mati. Saat ini, Sikong Anyun tiba-tiba minum dengan marah. Dengan suara mendengung di tangannya, pedang tajam muncul dan tersapu. Mendesis. Dalam sekejap, 10 kepala melayang ke langit. Saat berikutnya, Sikong Anyun muncul di depan anggota tim penegak hukum yang kuat yang bergegas ke Qin Chen, dengan satu pukulan. Ledakan.
Kekuatan tinju yang mengerikan menyapu, dan anggota kuat dari tim penegak hukum yang gelap langsung menjadi abu. Apa? Semua orang yang hadir terbelalak dan tercengang. Bahkan Kaisar Si Chen terkejut. Dalam satu gerakan, dia membunuh 20 anggota kuat tim penegak hukum gelap dalam sekejap. Apakah ini semua dewa? Buang, apa yang kamu lakukan? Kaisar Jejak Batu itu ganas. Ya, wajah wakil komandan tiba-tiba menjadi tidak sedap dipandang. Boom, tubuhnya dalam sekejap, dan dia datang ke arah Si Kong Anyun. Kekuatan Tianzun di puncak gunung bisa dilihat sekilas. Seekor naga hitam yang mengerikan mengaum dan menyerbu Si Kong Anyun. Jejak dingin melintas di mata Si Kong Anyun. Dia melompat dan memotong dengan pedang. Wah, naga hitam ini hancur dan musnah. Saat ini, wakil panglima muncul langsung di depan Si Kong Anyun. Dia tampak ganas dan mengepalkan tangan kanannya. Kemudian dia bergegas maju dan menghantamkan tinjunya ke wajah Si Kong Anyun. Bab 4716. Wakil komandan menggeram, mati untukku. Ledakan. Kekuatan tinju yang mengerikan langsung menghancurkan kehampaan, dan kehampaan di depannya dimusnahkan lapis demi lapis. Kekuatan tinju yang luar biasa langsung berubah menjadi Wang Yang dan mendatangi Si Kong Anyun. Namun, pada saat kekuatan tinju hendak mengenai Si Kong Anyun, ada sedikit keraguan di mata wakil komandan, dan aksi di tangannya masih sedikit terhenti. Kekuatannya menyatu dengan satu titik. Dia tidak berani benar-benar membunuh Si Kong Anyun. Bagaimanapun, Si Kong Anyun adalah penerus tanah suci Si Kong dan sosok inti yang sebenarnya. Meskipun dia adalah orang kuat dari gerbang Kaisar Si Chen, jika dia benar-benar membunuh Si Kong Anyun, gerbang Kaisar Si Chen tidak akan dapat melindunginya, dan dia mungkin tidak perlu mundur untuk berkorban. Lagi pula, dia bukan Kaisar Si Chen. Hanya saja, kekuatannya baru saja diterima sebentar, muridnya tiba-tiba menjadi Prekiater. Ledakan. Terlihat bahwa di bawah serangannya, Si Kong Anyun terlihat cuek dan tidak takut. Sebaliknya, matanya dingin dan dia memotong dengan pedang. Sulit. Tidak takut akan serangannya. Ledakan. Pedang yang mengerikan meledak dan membelah kekuatan tinju komandan dalam sekejap, seperti bayonet panas ke dalam mentega. Serangan komandan terbelah dalam sekejap. Tidak. Saat ini, wakil komandan terkejut. Dia kemudian menelepon, di depan, bukan sampah apa, tapi Si Kong Anyun, penerus tanah suci Si Kong. Kebanggaan surga yang sesungguhnya. Apakah Anda membutuhkan dia untuk menjaga kesombongan seperti itu? Saya khawatir jika saya tidak memegang tangan saya mungkin bukan lawan dari pihak lain. Dalam kepanikan, sang komandan meraung, dan udara gelap memenuhi tubuhnya, membentuk perisai gelap di depannya. Blok keras. Di bawah jarak seperti itu, Anda tidak bisa bersembunyi, hanya blok keras. Segera, pedang Si Kong Anyun terpotong di perisai hitam. Ledakan. Suara retakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Ledakan. Perisai di depan komandan langsung hancur, dan seluruh tubuhnya langsung meledak, berlumuran darah, terbang langsung ke langit, yang mengerikan. Tubuh fisiknya, sedikit runtuh. Pukulan. Seorang wakil komandan tingkat surga tertinggi dikalahkan secara langsung. Mata komandan ketakutan, wajahnya kaget, dan hatinya lega. Meski tubuhnya ambruk, setidaknya nyawanya terselamatkan. Selama jiwa masih ada, dia akan baik-baik saja. Namun, sebelum nadanya turun, rasa krisis yang mengerikan tiba-tiba melekat di benaknya. Dia mendongak dengan tergesa-gesa dan murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Lihat cahaya pedang, tanpa ada tanda tebasan. Puff, cahaya pedang ini, secepat kilat, biarkan dia tidak punya waktu untuk bereaksi, menusuk alisnya dalam sekejap. Ledakan. Dalam sekejap, tubuh komandan hancur, dan jiwa menjadi ilusi. Mata wakil komandan penuh dengan ketidakpercayaan, ini. Saya belum selesai. Bang! Jiwanya benar-benar dimusnahkan dan hilang dalam kehampaan, tidak meninggalkan apapun. Mendesis. Di kejauhan, terdengar suara AC. Dengan satu pedang, dia membunuh seorang wakil komandan dari tingkat surga tertinggi. Kekuatan semacam ini menakutkan. Mo Lining, pria tua dengan alis putih, berkata dengan suara, dikatakan bahwa Si Kong Anyun dari Tanah Suci Si Kong memiliki bakat yang luar biasa. Di usia muda, dia sudah menjadi orang yang kuat. Sekarang sepertinya begitu. Dengan satu pedang,
Anda dapat membunuh salah satu orang terkuat di surga. Kekuatan semacam ini pasti telah mencapai tingkat setengah langkah tertinggi. Dan si Kong Anyun masih sangat muda. Pemuda adalah modal terbesar dan mewakili potensi yang tak terbatas. Sampah, itu sampah. Pada saat ini, Kaisar Jejak Batu sangat marah. Bodoh, ini idiot. Siapa si Kong Anyun? Perlukah kau menjaganya? Dia benar sendiri. Hati Kaisar Zi yang bertanda batu sakit karena marah. Keberadaan mereka pada level ini tidak dapat dinilai dari kultivasi. Bahkan dia bisa bertarung dengan Banbu Supreme. Si Kong Anyun tidak bisa. Jika si Kong Anyun tidak bisa melakukannya, dia tidak akan menjadi penerus tanah suci si Kong. Sungguh konyol bahwa wakil komandan benar-benar menahan tangannya di saat-saat terakhir. Apa yang bukan idiot? Kaisar Si Chen sangat marah sehingga dia bahkan melihat tim penegak hukum yang gelap dan berkata dengan suara dingin, "Apa yang masih kamu lakukan? Aku tidak ingin mengambil si Kong Anyun ini. Selain itu, tidak ada yang diizinkan untuk pertahankan tangannya dan biarkan Kaisar melihatnya lagi. Dia akan dihukum berat." Sekelompok idiot. Ya. Mata banyak ahli dalam tim penegak hukum yang gelap itu dingin. Kematian seorang wakil komandan membuat mereka semua terlihat bermartabat. Pertempuran sudah berakhir. Bersamaan dengan minuman keras wakil komandan lainnya, boom, di Cakrawala, banyak ahli dari tim penegak hukum gelap semuanya langsung berkumpul bersama, dan barisan gelap yang mengerikan muncul di langit. Ledakan. Kegelapan yang luar biasa mulai turun, seolah-olah menghancurkan langit. Meskipun banyak anggota kuat dari tim penegak hukum gelap di atas kepala mereka hanyalah makhluk surgawi biasa. Namun, kekuatan formasi pertempuran yang dibentuk oleh kombinasi dari begitu banyak anggota kuat di bawah kepemimpinan beberapa makhluk langit teratas telah mencapai tingkat yang sangat tidak normal. Bukan itu masalahnya. Bahkan, itu bisa membunuh setengah langkah tertinggi biasa. Merasakan bau yang mengerikan di langit, wajah si Kong Anyun menjadi sangat jelek. Dia memandang Kaisar Si Chen dan berkata dengan suara dingin, "Kaisar Si Chen, apakah Anda harus berperang melawan tanah suci si Kong kami? Jika Anda membuat hal-hal besar, tidak ada yang bisa melakukannya dengan baik. Apakah Anda harus memikirkan konsekuensinya?" Hanya dia yang tidak ingin membunuh penegakan gelap. Tapi begitu pertempuran dimulai, pasti akan menimbulkan konflik antara dua kekuatan teratas, yang tidak ingin dia lihat. Si Chen Dimen sama sekali tidak sebanding dengan beberapa kekuatan biasa. Kaisar Si Chen terkekeh, "Si Kong Anyun, kaulah yang membuat segalanya menjadi besar. Asal-usul pria ini tidak diketahui. Aku benar-benar curiga bahwa tujuannya adalah untuk menghancurkan tanah leluhur yang gelap tempat nenek moyang kita tidur. Tapi kau membunuh Si Chen untuk pria ini. Dia adalah anggota kuat dari tim penegak hukum gelap gerbang kekaisaran. Hari ini, pria ini harus mati. Selain itu, kamu harus kembali ke gerbang Si Chen Di bersamaku untuk menyelidiki hubungan antara kamu dan bocah ini. Jika kamu tidak bersalah, aku akan mengembalikanmu ke tanah suci Si Kong." Wajah Kaisar Si Chen ganas. Dia telah memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan tim penegak hukum gelap untuk membawa Si Kong Anyun kembali ke gerbang Kaisar Si Chen. Adapun apa yang akan dia lakukan setelah mengambilnya kembali, bukan itu yang bisa diputuskan oleh Si Kong Anyun. Kalaupun Si Kong Anyun ini tidak lagi sempurna, cantik sekali, pasti sangat bagus. Selain itu, orang yang berpengalaman mungkin lebih akrab dan menikmati diri mereka sendiri. Pikirkan di sini, jejak batu air liur putra kaisar hampir mengalir, menatap murid mata Si Kong Awan, mekar lampu hijau Jenderal Serigala lapar. "Apa yang kamu lakukan? Si Kong Anyun membunuh rekanmu, tetapi kamu tidak membawanya. Apakah semua anggota tim penegak hukum gelap gerbang Kaisar Si Chen adalah sekelompok binatang berdarah dingin? Apakah kamu tidak tahu harus berbuat apa untuk rekan senegaramu?" Putra Kaisar Jejak Batu itu kejam. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.